Oke, di video kali ini kita masuk di bab yang kedua, yaitu About Router OS. Materi yang akan kita pelajari yaitu Router OS dan Router Board, lalu Router OS fitur, lalu nama, tipe, arsitektur Router Board. Oke, kita masuk yang materi pertama, yaitu Router OS dan Router Board. Jadi pada router OS itu dia mengarah ke software ya, dan mikrotik itu ada yang berbentuk software dan juga ada yang berbentuk hardware. Untuk yang berbentuk software biasa disebut dengan router OS, dan untuk hardware biasa disebut dengan router board. Untuk router board dia lebih mengarah ke perangkat fisik, dan untuk router OS-nya dia lebih mengarah ke software OS-nya. Nah, router OS ini dia berbentuk OS, dia bisa diinstal di PC server ataupun virtualisasi seperti VMware. Nah, router OS dengan standar One Operating System berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Lalu jika ada pertanyaan kenapa router OS itu diinstal di PC, nah kalau kita install di PC itu kita bisa custom dengan prosesornya itu apa, RAM-nya berapa, RPC-nya yang apa. Kalau misalkan kena problem dan yang rusak perangkat misalkan, maka yang perlu diganti hanya backplane card-nya saja. Dan kalau misalkan router board, maka yang diganti semuanya. Jenis produk mikrotik router OS itu diantaranya seperti mikrotik X86-bit, seperti Aneto, lalu Dinara, lalu Ogma, dan yang lainnya. Lalu berikutnya adalah router board. Router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik ya, built-in hardware. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat saja. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board itu OS-nya juga router OS, jadi semuanya kembali lagi pada istilah mikrotik. Dan jika pada router board itu dia sudah disetting default-nya, dan tetapi kalau misalkan kalian ingin perangkat pecahannya, misalkan seperti wireless mikrotik, jadi dia tidak membebani router. Jadi dia dipecah lagi dengan perangkat tersendiri lagi. Jadi tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Lalu materi yang kedua adalah router OS fitur. Fitur mikrotik itu ada banyak diantaranya seperti wireless network, routing, serial tunnel, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan juga tools. Kita bahas yang pertama, yaitu ada yang namanya support plus network ya. Jadi wireless itu nirkabelnya. Jadi wireless network itu sudah tertanam pada mikrotik saat ini. Dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan juga outdoor. Dengan standar supportnya yaitu adalah A, B, dan ini itu seharusnya C, bukan G ya, lalu N, lalu AC. Untuk yang indoor, misal contohnya adalah cap wireless mikrotik. Dan untuk yang outdoor itu contohnya ada point to point, ada juga yang namanya point to multi-point. Untuk contoh yang point to point itu, kita buka graf dulu. Untuk contoh yang point to point itu seperti SXTSQ mikrotik ya, seperti ini. Lalu ada juga LHGAC mikrotik seperti ini. Dan ada juga Dynagis mikrotik seperti ini. Lalu untuk contoh yang outdoor multi-to-point seperti Mainbox mikrotik, ini seperti ini. Lalu ada juga Omnitic mikrotik ya, seperti ini. Lalu berikutnya ada juga yang namanya routing. Jadi routing itu dibagi menjadi dua, yaitu static dan juga dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Lalu ada juga firewall dan NAT. Jadi firewall itu sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan untuk NAT ini biar klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP public. Contoh fitur ini bisa mengatasi serangan, kemudian bisa juga untuk memblok website ataupun mengatasi serangan internet. Kemudian juga bisa tanamkan protection, lalu bisa juga untuk mengeblok sosmed pada jam kerja. Fitur berikutnya adalah QoS, Quality of Service, biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth managementnya. Lalu ada juga point-to-point tunneling. Jadi ada yang PPTP, PPOEE, lalu SSTP, lalu OpenVPN, yang digunakan misal ketika kita menggunakan point-to-point tunneling ketika kalian ada yang remote server dari jarak jauh. Lalu ada user management. Jadi untuk user management ini, misal ada yang DHCP agar bisa mendapatkan IP address otomatis. Kemudian proxy itu salah satu contohnya seperti web proxy ya.
Lalu ada yang namanya hotspot. Misal, ketika kita menggunakan fitur hotspot pada klien yang punya itu, nanti kita berikan portal autentikasi. Misal dikasih user password atau passwordnya saja. Kemudian juga ada radius dan lain sebagainya. Yang terlahir ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, kemudian touch, lalu mapping, lalu MRCG, dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk uji coba ataupun mengecek-ngecek. Perlu diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lain. Dengan adanya fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Untuk materi yang lahir pada Outlook.os adalah name, tipe, arsitektur, router, port. Oke, pada mikrotik, untuk yang pengkategorian nama dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan simbol nama, lalu word, dan exceptional naming. Oke, di sini ada RB751. Untuk RB-nya sendiri yaitu router port. Lalu angka pertama, angka 7 ini yaitu seri atau kelas router. Angka kedua merupakan jumlah port Ethernet. Dan angka yang terlahir merupakan jumlah slot atau wireless-nya. Selain menggunakan simbol, di sini juga menggunakan kata seperti Omnitic, Growth, SXT, LHD, Dynagis, Chap, Web, Hub, lalu Hex. Dan juga bisa berdasarkan exceptional naming. Nah, ini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya seperti RB600, 800, 1100, 1200, dan yang lainnya. Oke, lalu berikutnya adalah pengkategorian tipe. Nah, di sini jika setelahnya ada tulisan UI, di sini jika setelahnya ada tulisan UI, berarti ini merupakan fitur port. Lalu berikutnya pengkategorian tipe. Nah, di sini jika setelahnya ada tulisan UI, berarti ini merupakan fitur port. Dan berikutnya adalah arsitektur router port. Jadi sama ya seperti PC, kalau misalkan PC itu arsitekturnya ada yang x64 dan juga x86, akan tetapi untuk mikrotik itu lebih dari itu. Ada yang namanya MIPSBE, lalu SMIPS, lalu TLE, PPC, RM, dan yang lainnya. Jadi arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, maka kalian bisa mengunjungi website www.mikrotik.com/download. Oke, sekian untuk bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.